3 akan membahas tentang teori kepribadian dan Skinner. Untuk memenuhi tugas akhir, kami membuat video berupa praktek langsung, yaitu teori pembelajaran di kelas, ada kaitannya dengan teori kepribadian yang dicetuskan oleh B.F. Skinner. Selamat menyaksikan! Teori conditioning operan B.F. Skinner dimulai pada awal tahun 1930-an. Istilah-istilah seperti pengisyaratan, tingkah laku purposive, stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dan Pavlov, dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu, dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku operan. Dua penguatan, yaitu yang pertama penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif, yaitu sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku yang berbentuk penguatan positif berupa hadiah, permen, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, menunjukkan jempol, atau penghargaan nilai A dan juara, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku yang tidak senang, menggelam, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Terhadap pembelajaran adalah 1. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. 2. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 3. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak dihukum. 4. Hadiah diberikan kadang atau jika perlu. 5. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Kelebihan dan kekurangan menurut B.F. Skinner. Kelebihannya, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga memungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Selanjutnya, kelemahan menurut B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, hubungan yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahannya. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Kemarin itu, yang itu. Ih, serius kan apa? Si itu loh. Siapa sih namanya? Si Omong. Ini kita boleh. Tuh kan? Kan? Gak masuk kan? Ih, mana sih? Ih, pas banget ya Allah. Belum nih. Oh, siapa sih Toro? Ih, ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan mengabsensi dulu. Siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk. Anak, Saya, Pak. Dinda, Dir. Hanum, Dir. Sri. Anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sejarah, yaitu tentang kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Bapak akan menyampaikan materinya. Bapak mohon anak-anak memperhatikan, mendengarkan. Jika ada yang belum paham atau kurang bisa memahaminya, silakan bertanya. Bapak mengharapkan kelas ini untuk aktif. Kalian jangan berisik, harus tertib. Ikuti aturan yang telah Bapak perintahkan.
Setuju? Setuju. Bila mana ada yang melanggar, kalian tahu lah, kalian sudah anak sedikit dewasa, jadi ada hukumannya. Mengerti? Ngerti, Pak. Baik. Pada tahun 1945 sampai tahun 1955, bangsa Indonesia mencapai puncak perjuangan kemerdekaan sejarah dengan penjajahan yang diawali dengan bangsa Portugis. Setelah keberhasilan bangsa tersebut dalam menjajah Indonesia, membuat beberapa pihak Eropa lainnya ikut terdorong untuk menjajah Indonesia. Karena Indonesia itu banyak kekayaan yang melimpah, itulah motivasi mereka datang ke sini. Setelah berjuang melawan penjajah, kedua bangsa tersebut selanjutnya tiba pada perjuangan untuk melawan penjajahan bangsa Belanda. Jadi setelah Portugis selesai, kemudian datang bangsa Belanda ke Indonesia untuk menjajah kita. Pada tahun 1602, Belanda berhasil mendirikan sebuah badan yaitu VOC dengan tujuan untuk menguasai pasar-pasar yang ada di Indonesia. Jadi didirikannya itu untuk menguasai pasar-pasar Indonesia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain-lain. Tujuannya untuk merampas hak-hak rakyat kita pada saat itu. Belanda sendiri berhasil menjajah Indonesia 3,5 abad lamanya. Itu lama sekali anak-anak. Kalau kita merenungkan itu sangat, ya, membuat rakyat kita dahulu itu mengalami tekanan yang luar biasa pada saat itu. Kemudian untuk menggantikan penjajahan Belanda pada saat itu, sebuah perjanjian Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutunya itu Jepang. Pada mulanya kedatangan mereka mendapat sambutan baik bagi warga Indonesia. Jadi setelah Belanda menyerah, datanglah Jepang ke Indonesia dengan mereka tujuannya sama seperti bangsa yang lain menjajah, tapi dengan motif pura-pura mendekati rakyat kita, sehingga rakyat kita itu seolah-olah mereka datang itu mereka udah menjajah, padahal tujuan mereka sebenarnya menjajah. Kemudian perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai pada terbentuknya BPKI oleh Jepang. Badan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan usaha dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia. Namun tak lama, badan tersebut digantikan oleh PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuannya kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah sebuah peristiwa-peristiwa di Republik ini yang menjadi cikal bakal munculnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi sejarah bagi Republik ini, yaitu penyerahan Jepang terhadap sekutu. Jadi Jepang itu menjajah bangsa ini tidak lama, sekitar berapa tahun lamanya. Ibarat bahasa istilahnya itu Jepang itu menjajah bangsa kita itu seumur jagung, tidak lama sama sekali. Setelah penjajahan yang dilakukan Jepang oleh Indonesia terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu. Setelah terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 untuk kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban karena ledakan bom tersebut. Mengenai informasi tentang pemerintahan Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia, informasi tersebutlah
yang isinya itu Jepang mengisyaratkan Indonesia untuk merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Ditugaskan oleh PPKI pada saat itu. Kemudian peristiwa kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Terdengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tokoh utama golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap pengambilan keputusan secara cepat dan proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah bagi kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka bertujuan untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia agar dapat segera dilaksanakan. Kemudian peristiwa ketiga adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta terbuka hatinya, tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secara secepat-cepatnya. Dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di Rumah Laksana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Laksana Maeda dianggap aman untuk merumuskan teks proklamasi. Sampai sini anak-anak paham? Paham anak-anak? Baik. Karena Laksana Maeda merupakan teman baik Ahmad Subarjo, salah satu anggota golongan tua dari panitia perumusan teks proklamasi tersebut, akhirnya setelah rapat diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Jadi yang menulis teks proklamasi siapa? Ahmad Subarjo. Salah, Soekarno. Dengan disetujui oleh beberapa anggota golongan tua dan muda, akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak pada saat itu. Peristiwa kelima inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia pada saat itu, yaitu pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dihadiri oleh tokoh pergerakan nasional yang semuanya ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi, dan akhirnya kita bisa merdeka pada saat itu. Upacara pembacaan teks proklamasi itu sendiri berjalan dengan sangat lancar, dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegagan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam hari kemerdekaan pada saat itu. Hari itu menjadi hari penting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia, benar-benar Indonesia sudah merdeka dan bebas dari belenggu dari penjajahan para penjajah, itulah beberapa peristiwa yang terjadi sebelum berdirinya Republik Indonesia ini. Anak-anak sebagai generasi muda, Bapak harap agar terus meneruskan perjuangan dan para pahlawan kita, betapa kuat dan gigih perjuangan mereka dalam memerdekakan Indonesia. Jadi Bapak harap kalian itu untuk implementasi sekarang itu belajar yang giat dan meraih cita-cita setinggi-tingginya agar kelak bisa meneruskan perjuangan cita-cita yang para pahlawan telah mendahului kita. Baik, sekiranya itu materi dari Bapak pagi ini. Barangkali ada yang ingin bertanya.
Silakan. Ya, silakan Sri. Dari materi yang Bapak sampaikan, bagi Bapak siapa saja tokoh golongan muda dari nasionalis Indonesia yang menentang agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya? Baik. Pertanyaan Sri bagus anak-anak. Berarti Sri ini orang yang kritis. Mengerti? Ya. Tokoh pada saat itu yang menentang adanya kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 adalah Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan kawan-kawannya. Itulah dari golongan muda yang sangat menentang Soekarno kata agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tokohnya Sultan Syahrir, Khairul Saleh, terus Wikana dan kawan-kawan. Apakah mengerti sih? Ya, baik. Bapak akan balik bertanya kepada kalian. Di mana? Ya jangan deh, kayaknya terlalu sulit kalau itu. Menurut pendapat anak-anak, kenapa golongan muda menentang kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 24? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Pendapat kalian terserah, jawabnya pendapat kalian. Bapak enggak menilai dari salah atau enggaknya. Ayo silakan, harus aktif dong. Di kelas harus aktif, rajin, disiplin. Jangan malas-malesan. Gimana sih? Ayo anak-anak. Ayo. Siapa yang mau jawab? Nanti ada poin aktif, Pak. Silakan Sri. Tadi pertanyaannya, kenapa golongan muda menentang proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus? Kenapa enggak 17? Menentang. Kenapa enggak? Kenapa menentang tanggal segitu? Kira-kira menurut Dek Sri, kenapa alasannya? menurut saya Jawab saja. menurut saya kalau golongan muda itu menentang tanggal 24 karena golongan muda kayak berpikir kalau misalnya kalau tanggal 24 itu dimana posisi Indonesia berada pada proses penyusunan proklamasi. Jadi kalau artinya golongan muda tidak menyetujui tanggal 24 karena kalau tanggal 24 lebih berpikir kalau proklamasi itu lebih bagus kalau secepatnya diumumkan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu sebaiknya secepatnya diumumkan. Jadi semua negara bisa Mengakui kedaulatan. mengakui kedaulatan Indonesia. Baik, bagus Sri, jawaban yang relevan. Baik Sri, karena kamu telah menjawab pertanyaan dari Bapak, kamu mendapat reward yaitu sebuah bintang. Silakan Sri, maju ke depan. Harus datang, Pak. Iya, kamu reward. Ya, ini sebagai bukti bahwa reward ini adalah anak-anak yang aktif. Jadi kalau kalian anak-anak yang lain aktif, kalian akan mendapatkan ini di sini sebagai bentuk penghargaan. Selain berupa ilustrasi seperti ini, nanti Bapak akan tambah nilai plus. Mengerti? Kita Tolong perhatikan ke depan semua.
Dari tadi Bapak menyampaikan materi, salah satu di antara kalian ada yang mainan HP dan itu tidak menghargai Bapak sebagai guru di sini. Hanum, kenapa kamu dari tadi mainan HP? Tidak memperhatikan Bapak menyampaikan materi. Padahal ini materi penting sekali. Ini penting sekali tentang kemerdekaan. Silakan jawab dulu. Kenapa? Kalau tidak mau jawab, HP-nya Bapak ambil. Kamu tidak seperti Johanna, Dinda, dan Sri yang dari tadi memperhatikan Bapak, mendengarkan, tidak aktif, sibuk sendiri, chat-chatan. Oh, chat sama cowoknya ya? Oke. Ini HP Bapak Cita untuk beberapa hari ke depan. Kamu bisa mengerti? Mengerti? Ini warning anak-anak. Bagi siapa saja yang pada saat guru di depan, tolong hargai guru itu. Tolong jangan mainan HP. Mainan HP itu udah waktunya pada saat kalian istirahat. Mengerti anak-anak? Baik. Hari ini Bapak akan melaksanakan tes tertulis. Siap. Sebentar anak-anak. Bapak akan membagikan kertasnya. Tes ini nilainya penting anak-anak karena tes tengah semester. Jadi siapa saja yang nilainya di bawah tidak sesuai KKM, tentunya ya kalian tahu sendirilah resikonya apa yang akan kalian terima. Bapak akan tes soalnya. Soal pertama, pada tanggal berapa BPUPKI itu dibentuk? Soal kedua, pada tanggal berapa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan. Ayo cepat dikumpulkan. Sudah selesai waktunya. Bapak akan koreksi sebentar nilainya. Nanti Bapak bagian. Bapak akan menilai hasil jawaban kalian. Baik anak-anak, sudah selesai.
Ya, nilainya sudah selesai. Ada satu anak yang nilainya bikin mengecewakan, sangat kecewa. Tapi ada juga satu anak, saya salut, dia tidak memperhatikan tapi nilainya tinggi. Tapi berarti dia memiliki IQ yang cerdas. Gimana anak hasil tes hari ini, memuaskan atau masih ada yang kurang? Memuaskan, Pak. Bagi yang mendapatkan nilai jelek, jangan berputus asa, jangan menyerah gitu aja. Kalian belajar lagi di rumah untuk semester bulan depan. Mengerti? Ya, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Nanti Bapak kirim lewat email tugasnya. Dan minggu depan wajib semuanya kumpul tugas. Apabila ada yang tidak kumpul tugas, Bapak akan berikan teguran dan akan memberikan tugas tambahan. Mengerti? Ya, Pak. Selamat siang. Siap. Udah pulang. Iya, Bu. Belum, Bu mau nanya. Gimana tesnya tadi? Hah? Tes apa? Hari ini aku nggak tes apa-apa. Loh, bukannya guru kamu tadi ngomong ngechat aku, katanya kalian lagi ada tes. Enggak, Bu, nggak ada tes. Jangan hari ini. bohong. Coba ibu cek tasnya. Pasti ada ini. Tuh kan, aku udah bilang kamu pasti bohong. Kenapa kamu bohong? Soalnya nilai tes aku jelek, Bu. Jadi aku takut kalau nanti Ibu marah sama aku. Ya nggak apa-apa, kalau emang nilai kamu jelek ya bilang aja, nggak apa-apa, ibu nggak marah kok. Kalau misalkan tes kamu susah atau kamu mau tes besoknya, ngomong aja sama ibu, nanti ibu bantu kok. Ya udah, Bu, maaf ya kalau aku bohong. Besok lagi nggak kayak gitu deh. Coba cek dulu. Asik, itu yang kemarin. Iya, itu. Oh, Emang ada tugas? ada. Serius? Kamu lagi Iya, Pak. Aku ngerjain. Astaga. Aku nggak bilang sih, terus gimana? Masa aku nggak ngumpulin tugas? Kan udah dikirim kemarin di email. Iya, Aku kamu nggak baca email ya? tahu. Gimana dong sih? Selamat pagi anak. Iya, Pak. Hari ini Bapak ada tugas keluar karena sibuk sekali di luar, ada kegiatan. Jadi tugas yang minggu lalu silakan dikumpulkan hari ini. Kok baru 3 anak? Kemana? Gimana tugasmu? Lupa, Pak. Saya nggak buka email. Alasan Ih, Bap- beneran, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak udah ngirim email. Bapak tidak menerima alasan apapun. Gimana? Karena kamu tidak mengumpulkan tugas hari ini, Bapak akan kasih tugas tambahan. Tolong minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Iya, Pak. Bagi anak-anak yang mengumpulkan tugas hari ini, silakan untuk menuliskan dulu, Pak. Di papan tulis. Kalian sih.
Ya kamu kan tidak mengumpulkan tugas Tapi kan minggu saya lalu. masa kemarin dapat 100. Tidak ada alasan, tes dan tugas itu berbeda. Tetap kamu dapat tugas tambahan, tapi hari ini kamu tidak mendapatkan reward seperti anak-anak lain. Berarti nilai keaktifan kamu di sini 0 ya. 0. Kamu tahu resikonya? Di rapat nanti saya seperti apa. Baik, terima kasih anak-anak karena Bapak keburu waktu udah ditungguin orang. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat pagi.